Pengintaian ini kan, Pemantauan lagi ya, dulu dong. ya, tapi pengintaian yang dimaksudkan di sini kan dikonfront. Dikonfront bukan berarti dilawan. Dikonfront itu maksudnya dikonfirmasi ke lapangan. Nih misalnya ya, kenapa sih masyarakat di satu tempat ini tidak mau hidupnya lebih baik dari yang sekarang? Apakah mereka tidak membutuhkan? Nah, itu perlu dicek itu. Ini hasil pengintaian sementara ya, saya melakukan di satu tempat. Yang pertama, karena penduduk itu memang tidak pernah lihat dunia luar. Dia datang ke kota saja itu hampir dikatakan tidak pernah. Kenapa tidak pernah ke kota? Rupa-rupanya kalau naik mobil mabok, naik motor juga mabok. Jadi puluhan ratusan kilo pun jalan kaki lebih baik. Wah, it doesn't make sense. Ini masuk akal nih. Yang kedua, komunitas mereka sama. Rata-rata tamat SD, sehingga untuk berpikir yang lebih itu nggak nyampe. Keinginan untuk sekolah SMP, SMA itu sulit. Nggak ada duit, kalaupun mau dipaksakan, terlalu jauh. Apalagi lingkungan mereka, mereka membentuk mereka. Rumah mereka tidak ada yang dari papan secara permanen, tidak ada dari beton secara permanen. Dan memang di sekitar rumah itu tidak ada rumah yang bagus. Paling tinggi, paling bagus sudah daunnya, atapnya seng. Terus, apalagi? Mereka memang tidak membutuhkan perubahan budaya. Karena mereka tidak pernah berpikir untuk kemana-mana. Pakaian yang mereka pakai cukup. Untuk apa yang bagus? Nggak kemana-mana kok. Mereka nggak pernah mikir Starbucks. Mereka nggak pernah pikir KFC. Mereka nggak pernah pikir Hanamasa. Kenapa? Buat mereka makan apa adanya dengan garam cukup. Nggak bisa beli beras, masih ada ubi. Sayur tinggal ngambil, nggak perlu beli. Kalau mau beli ikan, tinggal pergi ke Kuala untuk ambil sendiri secukupnya. Nah, itu belum selesai itu hipotesisnya itu. Bagaimana kalau hipotesis duluan? Ya nggak mungkin lah. Harus dilakukan dulu research di lapangan dalam bentuk grounded, baru kita tahu. Hipotesis itu kan bukan dugaan sebenarnya, keyakinan peneliti itu dalam neuro research. Kerangka berpikir yang disebut dugaan. Tapi hipotesis itu muncul dalam neuro research setelah membandingkan kajian teori, terutama Bible, dengan kenyataan di lapangan. Begitu ya. Oke, yang lain silakan.
Ada lagi question? Izin tanya, Pak. Ya, Ya, Sister Lestari silakan. oke, Pak. Berhubung dengan neuro research ini, yang mau saya tanyakan, dalam suatu karya tulis itu kita bisa ada clue nggak, Pak, yang bisa kita kita temukan bahwa tulisan itu memakai metodologi neuro research atau bukan? Makasih, Pak. Iya. Kalaupun dia tidak mix method, kalau mix method kan sudah jelas kualitatif dan kuantitatif kan. Sekarang saya tanya, bisa ndak orang STI Jakarta lulus tanpa eksegesis? Iya. Iya. Menurut saya, orang yang ada di STI Jakarta sekarang ini adalah rata-rata dosennya itu dari STI, terutama yang dari Jogja. Foundationnya, dasarnya STI itu berdiri memiliki ciri khas. Kajian itu eksegesis. Nah, terus kalau kita tanya, eksegesis contohnya mana? Saya menghindari teori yang bertebaran di mana-mana. Pak, eksegesisnya begini, 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 begini. Oke, dalam ilmu, dalam keilmuan, kita itu harus menggunakan pola model dari pakar. Jadi jangan berkata begini, menurut saya begini. Loh kok menurut saya? Makanya buku Walter C. Kaiser itu menjadi acuannya. Makanya bacalah buku Walter C. Kaiser. Kalaupun tidak bisa membaca semua, apa sih inti daripada analisis kontekstual? Bagaimana sih mengerjakannya? Apa sih yang mau dicapai? Begitu. Kan tidak harus buat buku lagi, toh. Cukup membaca buku itu dan mengerti dan mengerjakan. Nah, kalau kita bilang menghindari neo research, tidak bisa. Karena di dalam neo research itu ada kajian biblika. Makanya disebut apa? Neo research teologi. Jangan lupa loh, 3 hari ini saya tidak pernah memberi impresi tekanan untuk mixed method. Saya hanya menggulirkan ide-ide. Silakan pilih. Ini saya kasih ilustrasi ya. Waktu itu saya lagi ngontrak di Jakarta sama Ibu Rina. Dan ada orang dari Kalimantan yang tinggal di tempat kami. Karena saya mengajar di satu lembaga, kemudian saya minta tolong. Saya bilang begini, Dek, tolong kamu eh, ketik tulisan ini ya. Nanti Bapak datang sudah selesai ya. Oh iya Pak, 1 hari saya tinggalkan. Di situ tersedia mesin ketik manual dan juga komputer. Kemudian saya pulang, saya tanya mana hasilnya. Sudah Pak. Dengan senang dan bangganya, dia sudah mengerjakan pekerjaan.
Waktu saya pegang hasilnya di kertas itu, kok tidak seperti ekspektasi saya. Saya pikirin diketik dengan komputer, di print out. Ternyata diketik secara manual. Mengerti ilustrasi ini? Yang terbaik bagi orang yang saya minta tolong ini adalah mengetik dengan cara manual. It's okay, no problem. Walaupun sebenarnya ada cara mudah dan yang lebih baik. Dengan cara mengetik di komputer. Bagaimana riset kita ini muncul kalau kita menolak kuantitatif? Bagaimana mengukurnya? Bagaimana implikasi bisa mendarat? Untuk apa FGD dilakukan? Untuk apa wawancara kepada orang yang berkompeten kita buat? Untuk apa kita mendatangi gereja atau government atau apapun untuk discuss hasil riset kita sehingga bisa digunakan? Tapi dengan penuh kasih dan kerendahan hati, kembali lagi saya menyerahkan kepada kita semua. Saya tidak ada kepentingan apapun. Saya hanya menyatakan ini barang terbaik. Ori. Tapi kalau nggak suka ori mau KW juga boleh. Saya tidak ngomong KW loh ya, kualitatif ya. Jangan lagi terjadi, Pak Hanas ini ngomong kalau kualitatif KW. Ya, silakan. Izin Pak, Besok kita akan eh, membahas proposal Bapak Ibu. Mohon nanti Ibu Ketua kirimkan di eh, WA materi siapa yang kita mau coba. Sebab kalau ngomong-ngomong begini terus kan repot juga ya. Pak, mana uji cobanya? mohon penjelasan Pak tentang identifikasi masalah Pak Dokter. Kan itu perlu kita melihat Ya, tentang faktor-faktor utama yang dinilai Pak ya. Dan itu menyangkut tentang area atau lokasi penelitian. Nah, kalau misalnya tadi saya sempat menyitir yang disampaikan oleh Bapak bahwa kalau kita pasca sarjana itu paling tidak levelnya di tingkat provinsi, area penelitian kita, tidak seperti S1 ya di gereja lokal gitu. Nah, kira-kira kalau kita mau sebarkan angket itu untuk berapa orang, Pak? Kalau di level provinsi itu kira-kira, Pak, supaya data yang oke. kita peroleh lalu kita mencoba menganalisis data itu lebih akurat gitu. Jadi Mohon kalau random, penjelasan. ya. Jadi kalau simple random sampling itu kan artinya apa? Sampel acak sederhana. Dia ada rumusnya itu. Di tabel Krigi itu lihat aja, Krigi Morgan itu. Krigi Morgan. Nah, misalnya eh, per provinsi ada Bapak sebutlah di Gereja Betel Indonesia se-Tangerang, ya toh? Maka Tangerang A, Tangerang B, Tangerang C, Tangerang D, sebutlah ada 4. Jelas yang satu total jemaatnya 100, yang kedua 200, yang ketiga 300, yang keempat 400. Ya, Ya, berarti anggaplah totalnya 7 tambah 3 1000. Ya toh? ya, Lihat di tabel. Kalau populasinya 1000, berapa sampelnya? Kemudian setelah itu bagi presentasi. Kalau di gereja kan gereja kan cuma 11. Nggak mungkin dong paling banyak diambil. ya.
Yang paling banyak apa? Di gereja D dong, 400. Hmm. Gitu. Nah, yang disebut dengan simple random sampling itu apa? Acak sederhana. Yang benar ya, saya kasih tahu yang benar. Kemudian yang salah tapi masih bisa diterima. Ya dong. Jangan ngomong ideal terus ya, harus ada toleransinya. Yang benar itu gimana? Misalnya, jadi gini, populasi beda dengan sampel. Sampel. Populasi adalah objek penelitian di local church. Sampel adalah bagian populasi. Sampel adalah jumlah yang ditentukan dari keseluruhan populasi. Sampel bukanlah keseluruhan populasi. Sampel adalah bagian daripada populasi. Tentunya ada rumus ya. Idealnya, kalau 100 jemaat, maka kuesioner yang kita terima 100. Tapi yang diambil untuk dijadikan sampel, ya 100. Hmm. Nah, yang disebut acak apa? Ya acak. Acak itu apa toh? Random. Random. Random itu apa toh? Sembarangan, tidak ada aturannya. Begitu loh. Tapi sudah terkumpul dulu 100. Jadi bukan karena nomor 1 dulu, baru nomor 3. Itu bukan random itu. Iya. Dari 100 yang mau diambil ternyata 30. Ya, ambil aja 30 dari 100. Itu yang benar. Ada enggak caranya Pak? Enggak ideal tapi yang bisa diterima. Ada dalam kondisi kepepet. Caranya gimana? 100 orang ya udah ngambil 30 orang aja. Hmm. Tapi dari 30 orang itu dari 4 Tangerang itu ya Pak. Tangerang katakanlah misalnya utara, selatan, barat, timur begitu kira-kira Bu. Makanya kan saya bilang, lihat rumus. Rumus Krigi Morgan. Bisa di situ. Ada tabelnya. Ada tabelnya kalau 1 juta berapa orang yang mesti diambil. Ada tabelnya. Terus bagaimana Pak? Kalau tidak di tabel, ada lagi cara menghitungnya. Jadi bukan semuanya diambil, tidak. Nah itu kalau kita bicara tentang random. Tidak usah khawatir, tidak perlu susah hati Bapak Ibu ya. Ini belum dijalani, jadi jangan ilfil dulu. Ini belum dijalani, jadi jangan takut dulu. Bahasa saya begini, orang yang pengen punya anak tidak mau menikah karena sendiri susah, menikah tanpa beban, sampai mati dia nggak punya anak. Kecuali ngangkat anak kandung. Jadi kalau mau punya anak mikir susahnya, bakalan nggak punya anak. Ada orang mau menikah, ini ilustrasi doang, jangan tersinggung yang di Zoom ya. Terlalu banyak mikir. Wah, A sampai Z. Gitu ya. Akhirnya tidak menikah. Tapi ada juga, pokoknya sudah umurnya, siapapun jadi. Yang penting menikah dulu. Risikonya belakangan. Juga boleh begitu. Ada juga orang, prepare dulu. Yang dibutuhkan. Kemudian menikah, terserah. Tapi intinya apa? Jadi menikah. Saya ulangi, mahasiswa yang baik itu mahasiswa yang menyelesaikan kuliahnya ya. Bukan yang semata-mata mengerti, paham, jago bicara, pintar dan sebagainya. Tapi tidak selesai. Oke, masih ada 12 menit, silakan. Makasih Pak.
Ini kenapa sepi malam ini padahal kemarin saya sudah ngomong di WA. Saya menunggu hujan pertanyaannya hari Rabu malam. Brother Yehuda sudah pernah tanya, silakan tanya. Halo bro. Oke. Gimana Ya, Pak Pendeta Abraham Pulandos? ya, baik. Selamat malam, Pak. Malam-malam. Eh, Kebetulan di Jayapura sudah tengah malam ya. Ya, ya. Eh, ini kan Pak, eh, yang saya rencanakan ini kan implementasi misi secara holistik, Pak. Nah, eh, yang memicu saya untuk menulis karya lima ini karena dilatar belakangi oleh kondisi yang ada di Kota Jayapura. Ya, ini kan Kota Jayapura ini kan disebut sebagai tanah Injil Papua lah secara Oke. umum. Tetapi kemudian data pada hari ini ternyata kita bukan lagi mayoritas, sehingga status tanah Injil ini harusnya berubah begitu. Nah, sementara dari semua sektoral yang ada di pemerintahan ada banyak anggota-anggota gereja, tetapi mereka tidak berfungsi sebagai tidak memberi dampak lah, tidak memberi dampak sehingga eh, mereka berfokus kepada profesinya, pekerjaannya, tetapi justru kebijakan-kebijakan dari semua sektoral, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya itu lebih berpihak kepada orang non-Kristen, sehingga kelihatan kita tidak berdaya. Nah, ini yang bagi saya holistik dalam pengertian menyentuh semua bidang, semua sektoral ini kembali untuk bagaimana kita menggerakkan atau membuat satu terobosan misi ini dia bergerak. Artinya orang-orang yang ada di baik di legislatif, eksekutif, yudikatif, di berbagai sektoral dia bisa menyala, bisa memberi dampak. Nah, ini yang saya maksud dengan misi secara holistik. Nah, untuk masalah kuantitatif dan kualitatif tadi, ini yang mungkin saya mau tanyakan ini eh, apakah ini di mix, apakah ini saya coba eksegesa secara apa ya teks ini untuk dihubungkan dengan kondisi yang ada atau kecenderungannya ke kuantitatif. Nah, kira-kira begitu, Pak. Sementara ya. Ya, kalau mendengar ini maka tidak ada pilihan. Neo research, mixed method. Kenapa? Bagaimana kita tahu tentang kondisi di government, pemerintahan? Ya, Bagaimana kita tahu tentang kondisi pelayanan? Kita harus dapat feedback dong. ya, Kalau riset itu berbicara data, tidak berbicara di awan-awan. Speak by data. Datanya kita dapat dari mana? Dari kuesioner yang dijawab. Begitu kan? ya, Bisa tidak dilakukan ini? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Misalnya ya, implementasi misi holistik. Kata ya, kuncinya tinggal kita temukan. Misi atau holistik? Yang mana ini yang utama? Misinya atau holistiknya? Kan begitu kan? Saya ngomong dari hari pertama. Judul itu only one keyword. Holistiknya Pak. Berarti holistik utama ya. Misinya bukan utama ya. Iya. Dengan holistik misi jalan. Atau dengan misi holistik jalan. Mana dulu nih? Kalau holistiknya, berarti teks yang dicari apa? Teks holistik. Tapi terkait dengan misi. Holistik itu kan menyeluruh kan? ya, ya,
Holistik itu kan menyeluruh kan. Ya. Nanti tinggal eh, kalau mau lebih oke lagi, ada variabel moderatornya seperti di disertasi saya. Kan ketahuan di situ kan. Penjawab angket itu siapa? Birokrat kah atau bukan? Nah, yang dipikirkan sama Bapak Pendeta Abraham adalah bagaimana implikasinya itu kepada out of the box. Jadi kesalahan researcher atau writer itu adalah dia tidak paham bagaimana memilah sebenarnya ide saya ini masuk di mana? Masuk di implikasi kan nanti atau masuk di kajian teori? Ide-ide brilian itu tidak perlu masuk di kajian teori. Ide-ide brilian itu harus semuanya masuk di implikasi. Coba tanya sama orang yang ikut Lemhanas. Hebatnya riset itu di mana sih? 50% itu kalau selesai. Tetapi 50%-nya adalah implikasi. Kenapa? Implikasi itu semacam saran atau program yang mau dilakukan. Nah, itu sebabnya Pak Abraham nanti datang. Hasil riset saya begini untuk government. Dia akan tanya, kok bisa begitu? Karena gini-gini. Caranya begini. Mau apa? Dengan kerendahan hati saya mau katakan, sebenarnya riset ini harus dibiayai sama government. Sama pemerintah. Tapi oke lah, kita win-win solution. Ya. Dikerjakan sama mahasiswa. Nah, maksud saya begitu. Nah, tinggal sekarang berpikir, teksnya di mana nih? Ini kan kita belum melakukan. Masih bicara wacana. Bisa enggak, Pak? Dari teks yang berbeda. Kalau kita menggali. Selama ini kan seperti Pak Anas punya disertasi kan cuma dari Matius 5 ayat 7 sampai 8. Matius 5 ayat 1 sampai dengan pasal 7 29. Bisa enggak dari Matius, dari Lukas, dari Yohanes? Jawabannya bisa. Pak, kalau banyak teks kan ada metodenya. Ada caranya. Ini kan sains. Ini kan ilmu. Ya. Bagaimana kalau dia menggunakan teks yang berbeda? Nanti kita lihat. Makanya perlu pembimbing. Kasih teks sama saya. Kan akan ketahuan apakah nih mahasiswa salah mencomot teks. Jangan-jangan dia tidak mengerti tentang konteks seksi. Sebenarnya kalau melihat teks ini secara keseluruhan, cukup dengan satu teks ini bisa menjelaskan kajian teori untuk judul tesis. Nah, saya katakan lebih mudah itu dari satu perikop. Seperti saya, Matius 5 ayat 1 sampai dengan pasal 7 29. Bisa enggak, Pak? Dia dari Korintus bisa. Tapi pertanyaannya mengapa harus pakai Korintus? Nggak mudah mengerjakan ini, nggak mudah. Tapi asik. Asiknya apa? Barang ini menjadi sesuatu yang tidak menarik ketika kita tidak kenal dan ketika kita tidak paham. Tapi ketika kita tahu, kita akan berkata, ini pengalaman saya, maaf ya. Dalam kemurahan Tuhan saya belajar di 5 perguruan tinggi. STT Pentakosta, STT Injil Indonesia, Institut Filsafat dan Teori Kehidupan Jeffrey, STT International Harvest, Universitas Islam Negeri Sari Hidayat. Dari 5 pendidikan perguruan tinggi ini, maka saya menyimpulkan metodologi penelitian neo research paling cocok untuk pendidikan teologi.
Karena dia tidak hanya bicara angka, tapi dia juga bicara tentang eksegesis teks Alkitab. Saya ulang, mengkaji teks Alkitab, mengeksekusi teks Alkitab yang sudah pernah dilakukan oleh siapapun. Begitu toh? Ya. Tapi riset lapangan itu belum tentu dilakukan oleh seseorang. Saya mengakhiri dengan satu cerita. Waktu saya kuliah di UIN, dosen saya berkata begini, kenapa perlu UIN? Bukankah UI ada? Bukankah pesantren ada? Jawabannya sederhana. UIN muncul untuk mengalahkan universitas negeri dan mengalahkan pesantren-pesantren yang bukan selevel perguruan tinggi. Kenapa? Di UI tidak ada kajian Al-Quran yang hebat. Di pesantren juga pendalaman terhadap ilmu-ilmu sekuler tidak begitu diutamakan karena sekolah keagamaan. Ridwan saya sebenarnya STT itu muncul juga serupa, lebih hebat dari perguruan tinggi negeri yang sekuler, lebih hebat dari sekolah-sekolah Alkitab yang hanya menekankan soal kerohanian. Cuma buktinya di mana? Out of the box. Harus ada yang liar, yang tidak hanya bicara eksegesis. Nah, kalau Bapak Ibu nawar lagi soal eksegesis, oh haleluya. Saya mau ngomong apa lagi? Standar terendah itu sudah eksegesis. Kalau eksegesis juga dihindari, terus apa yang mau ditulis? Kira cukup malam ini ya. Besok kita ketemu lagi, kita berdoa. Yang bersyukur padamu Bapak untuk pertemuan ini di malam yang ketiga ini. Dimuliakan keselamanya, kami mengakhirinya. Berkati Pak Ketua kami, semua sivitas akademika, mitra, dan mahasiswa dimanapun. Dimuliakan keselamanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maaf Pak, sebentar Terima kita kasih. foto dulu ya Pak. Kita foto dulu Bapak Ibu semua. Iya, Foto betul dulu gitu ya. sebagai bukti absen ya. Sebentar, yo. Cipanas. Satu lagi. Tolong nampak di kamera ya. Biar semua terlihat. Baik, sudah semua. Terima kasih Pak dosen, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam Tuhan. Ya. Berkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.